Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran ini. Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini sudah memasuki minggu keempat ya tentang topik atau mata kuliah kita di statistik atau pengantar statistik sosial ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini mengenai statistik sosial ini adalah sebenarnya ini hanya ilmu dasar yang akan kita selesaikan dalam atau ilmu-ilmu yang sudah biasa ataupun statistik ini polanya tetap sama saja ya tetap tapi ada beberapa hal yang sifatnya pengembangan. Jadi itu yang akan kita bahas di pagi hari ini. Oke, seperti yang minggu sebelumnya, bahan kita atau bahan yang sudah saya siapin ini saya sedikit review dulu pertemuan minggu-minggu berikutnya yang lalu yang belum tuntas saya pikir ya. Itu kalau kita bicara organizing and graphing data, nah, di sini bicaranya adalah mengenai apa itu raw data ya, atau raw data ini adalah data yang kita rekam atau data record in the square in which the are college and before the are processed or ranking are called raw data. Artinya raw data atau yang kita sebut sebagai data mentah ini adalah proses dari sebuah pengumpulan data college ya, college mengumpulkan data dan setelah itu data itu akan kita proses dalam bentuk ranking berdasarkan ranking atau berdasarkan baris ya atau tabel ya. Baik. Pada contoh di sini dikatakan suppose we collect information on the eggs in year. Jadi usia dalam tahun ya dari 50 students selected from a university. Jadi 50 student atau 50 pelajar diambil dari sebuah universitas. The data values in the order they are collected. Artinya ini akan dikumpulkan dan direkam berdasarkan tabel 1 yaitu ini datanya ya. Berdasarkan tabel 1 inilah data yang akan kita ambil. Oke. Baik. Dari 20 data ya, dari data yang disajikan ini yang perlu kita pahami di sini ya. Jadi ini data 50 student atau 50 pelajar atau kalau kita di universitas itu 50 mahasiswa. Ini datanya ya, data berdasarkan apa tadi? Age ya, usia ya. Dalam satuan in year ya, dalam satuan tahun. Oke. Maka dari data ini sudah ada datanya yang saya gede ini ya. Ya.
Selanjutnya, next, support we ask the same student, ya, about the student status. Jadi statusnya itu dari siapa saja ini. The response of the student are recorded in. Jadi direkam ataupun direkam dari tabel 22, ya. Jadi F, S, O, Z, N is are the abbreviation. Jadi data ini kalau kita lihat di sini, yang tadinya raw data atau data mentah tadi kita kumpulkan atau kita lihat siapa-siapa yang memiliki, misalnya kalau tadi di sini 21, who is 21, ya, Z, oke, is a sample. Oke, next, the data presented in table 2.1 and 2.2 are also called ungraphed data. Jadi ini kalau kita ambil lagi atau dari tabel ini, dari tabel 21, ya. Dari tabel 21 dan tabel 22. Ya. Dari tabel 21 dan tabel 22 itu sama-sama bicara mengenai 50 mahasiswa, ya. Oke, dari 50 mahasiswa, ya. Ya. 50 mahasiswa ini ada tabel 21 dan 22, ini sama-sama 50. Namun di tabel 21 itu berdasarkan data, artinya datanya itu angka-angka, ya. Jadi kalau dia di tabel 22 itu simbol, ya. Kalau kita lihat simbol, ya. Jadi simbolnya itu ada berupa huruf. Nah, jadi inilah cara penyusunan data yang berbeda. Artinya kita membedakan mana yang berupa data, ya, mana yang berupa data dan mana yang bukan berupa data. Yang artinya dalam contoh tabel 21, 2.1 atau 2.2, kita bisa melihat yang merupakan data itu adalah tabel 2.1. Oke, kita lanjut, ya. Nah, di sini disebutkan frekuensi distribusi, ya. Frekuensi distribusi itu atau frekuensi distribusi yang kita sebut di sini a sample of 100 student, ya, enroll in the university, ya. We are jadi ada kalau bicara mengenai frekuensi distribusi yang perlu kita pahamin adalah ada sampel. Sampel itu diambil dari sebuah data, yaitu dari 100 student. Jadi ya, kalau sudah bicara sampel, sampel itu diambil hanya sebagian saja. Jadi tidak semuanya, ya. Jadi kalau dikatakan sampel, sampel itu hanya sebagian saja, tidak semuanya. Oke. Baik. Frekuensi distribusi of a qualitative variable. Jadi ada kualitatif variable dan ada kuantitatif variable. Jadi kita bicara hari ini kualitatif variable, ya. Frekuensi frekuensi distribution of a qualitative, ya, kualitatif. Oke.
list our category and the number of element they belong to each of the categories. Artinya apa yang membedakan? Jadi misalnya dari contoh 2 1. Jadi di ilustrasi berapa banyak frekuensi distribusi pada tabel. Nah, ini yang kita sebut dengan kualitatif ya. Kualitatif itu ini datanya ya. Jadi sebuah sampel dari 30 orang ya yang mengkonsumsi donat ya. Jadi apa-apa saja atau yang mereka favoritkan ya. Nah, ini saya sudah bahas minggu lalu, tak apa-apa saya ulang dulu sedikit aja. Oke. Untuk menentukan frekuensi distribusi ya atau frekuensi distribution of the paper donut variety. Artinya variasi apa? Nah, ini kita berdasarkan rasa ya atau yang dipilih ya. Donat variasi donatnya ini ada 1, 2, 3, 4 dan other yang lainnya. Oke. Oke, stop. Next. Oke. Lanjut dulu. Baik. Jadi kembali lagi ini adalah distribusinya, arti frekuensi distribusinya. Berapa banyak orang yang menyukai ya, berapa banyak ini kita hitung berdasarkan dari data yang sudah ada tadi ya. Mana tadi? Oke. Sorry. Sebentar. Baik. Oke. Ini tadi kalau kita ambil ya. Sekarang kita next relative frequency and percentage distribusi atau frekuensi relatif dari presentasi distribusi. The relative frequency of a category is obtained by dividing the frequency of the category by the sum of the of all frequency. Jadi
frekuensi atau frekuensi relatif ya. Jadi kalau kita ambil sebagai frekuensinya, jadi kalau ini frekuensi relatifnya, ini frekuensi kategori dan ini sum of all frekuensi. Sum ini adalah jumlah ya. Jadi biasa kita tuliskan sum itu kita simbolkan dengan ini. Kalau sum ya kita simbolkan dengan seperti ini ya. Ini adalah mengatakan jumlah ya. Oke. Nah, jadi frekuensi relatif dari sebuah kategori itu sama dengan frekuensi kategorinya atau frekuensinya dibagi dengan jumlah dari semua frekuensi ya. Oke. Oke. Next. Example contohnya yang berikut adalah the relative frequencies and presented from table 2.4 are calculated and listed. Nah, jadi mengkalkulasikan dari berapa banyak atau berapa persen orang yang menyukai, itu dia. Jadi kalau ini tadi relatif frekuensinya 8/30, dari mana dapat 8/30 ya? Karena 30 tadi kita ambil dari 30 orang yang menyukai donat ya. Nah, jadi ada 30 orang yang diambil sampelnya, maka 8/30. 8/30 itulah yang kita ambil ya. Jadi 8/30 ya, presentasinya itu ini kan sum. Dia totalkan semua itu adalah 1 ya, terus 1, sekian sekian gitu ya. Jadi presentasinya adalah 267, ini 0 ya, 0,267 kali 100 ya. Jadi persen itu dirubah ke dalam kalau dia persen itu adalah per 100. Jadi oke, sekian. Oke. Example contohnya gini, misalnya 8/30 itu sama dengan 0,267. Next kita rubah ke persen ya, gitu dia maksudnya. Jadi ini 0,267 dikali 100%. Oke, itu sama dengan pindahkan 2 angka ke belakang. Itu dia caranya. Jadi 26,7, nolnya sudah hilang, ini persen. Nah, jadi ini cara untuk menghitung berapa persen orang yang menyukai. Kalau tadi bicaranya masih bicara berapa sih orangnya gitu. Nah, ini presentasi, kita mau merubah ke dalam bentuk presentasinya ya. Oke, saya lanjut. Oke. Baik. Pada case 21 ini ya, yang perlu kita pahami di sini adalah will today's children be better than their parents? Artinya bagaimana proses ini bisa kita lalui atau proses yang ada ini bisa kita lakukan. Sorry. Oke. Kita mau mengubah data ini ya, ke dalam bentuk kurva ya, ke dalam bentuk kurva. Jadi ini apakah itu bentuk kurvanya berupa grafik presentation of qualitative data. Nah, ini
kalau dia bicara mengenai grafik presentasi, ya, jadi data kualitatif. Jadi ini datanya ada bentuk bar, artinya bar itu adalah grafik diagram batang, ya. Nah, ini yang kita ambil ini sebagai contoh. Saya lanjut saja ini. Oke. Ya, kalau ini kita ambil untuk datanya lingkaran, ya, atau diagram lingkaran. Ini sebenarnya di video yang saya share itu sudah bisa dijelaskan bagaimana cara membuatnya, ya. Tapi oke, saya lanjut saja sedikit. Nah, bar graph atau a graph made of bars whose heads represents. Jadi bagaimana ini bisa membuat presentasi. Jadi kita buat ke dalam presentasi itu berdasarkan kelompok atau studi-studi kasus. Jadi dalam data itu kita bisa menyimpulkan apakah dalam bentuk diagram batang, V chart, ya. Jadi itu bisa kita ambil. Jadi kalau V chart itu bentuk sebuah lingkaran yang kita bagi ke dalam bentuk atau data-data yang sudah kita tentukan. Itu dia. Jadi ini contohnya. Jadi tadi kalau bagaimana mengkalkulasikan, jadi berapa besar di other plan, ya kan. Nah, ini kita ambil dulu di sini nih. Kita kalikan. Jadi kalau dia lingkaran itu kan satu lingkaran penuh itu besarnya 360 derajat. Nah, ini. Jadi tadi bicara donat, ya, 0,267 kalau dikalikan 360 itu 96,12. Berarti dicari di mana di sini 96,12. Artinya berapa sudutnya? 96. Nanti bisa dibuat pakai jangkar, ya kan? Oke, untuk menghitung ininya, atau kalau untuk menghitung sudutnya bisa kita gunakan yang namanya busur, ya. Nah, tapi kalau untuk bagaimana membulatkan ini sesuai ini, pakai jangkar boleh, atau pakai alat bantu lainnya. Oke, next. Oke. Ya, organizing and graphing qualitative data. Jadi kalau tadi sudah bicara frekuensi distribusi, maka frekuensi distribusi yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana frekuensi distribusi ini bisa kita atur atau bentuknya kita ketahui secara lengkap. Ya. Jadi frekuensi distribusi for qualitative data, ya. Jadi sebuah frekuensi distribusi untuk data kualitatif. Nah, jadi berdasarkan list dari semua kelas. Jadi misalnya kalau kita ambil sebagai poinnya itu adalah datanya itu dari contoh ini adalah to find the midpoint. Jadi untuk mencari nilai tengah dari suatu data itu, kita akan jumlahkan. Misalnya data 100 ke 101 itu dibagi 2. Itu untuk mencari midpoint atau nilai tengahnya, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan nilai tengah, ya. Selanjutnya ada yang cross boundary, ya. Atau yang kalau kita sebut istilahnya itu dalam dunia atau dalam ilmu statistik itu adalah batas kelas, ya. Atau ada yang bilang lagi selain batas kelas, ya, ini batas, ya, batas kelas. Ada yang juga menyebut interval kelas, ya. Nah, ini. Jadi
It's okay, no problem. Oke. Jadi bagaimana cara menentukan? Jadi Anda untuk mengetahui apa itu batas kelas ya atau lebar ya dari suatu kelas ya, lebarnya itu adalah dengan cara bagaimana kita cara menentukan lebarnya ya, lebar suatu kelas. Jadi contoh ini misalnya data, oke, ini datanya 1 until 5, 6 until 10, oke. Baik. Cara menentukan berapa lebar kelasnya. Oke. Lebar kelas kita bisa hitung berdasarkan berapa urutan data. Jadi kalau misalnya ini data dari yang terendah ke yang paling tinggi. Jadi kalau 1 sampai 5, jadi hitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 lah batas kelasnya atau lebar kelasnya ini 5 ya. Sorry, di sini 5. Biasanya kalau di sini 5, di sini juga 5, di sini juga 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10. 5. 11 sampai 15, 5. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan batas kelas. Jadi cara menentukannya, lihat batas yang paling atas atau batas yang paling atas dikurang dengan batas yang paling paling bawah. Nah, itu tadi ini kalau tadi ini kalau data ini poinnya 5 ya. Tapi kalau untuk menentukan lebarnya, nah ini rumusannya ya. Oke. Baik. Oke. Oke. Ya, jadi ini data paling bawah atau kalkulasi kelas midpoint or max. Oke. Ya. Saya pikir ini tidak ada masalah di sini. Oke. Ya, ini kalau kita ambil contoh misalnya yang ini, datanya ini ada dari 30 hari ya. Jadi ini berdasarkan kalau diambil dalam bentuk, nah ini dia nih. Jadi 5 sampai 9 itu ada 3. Jadi itu cara ngitungnya 5 diklasifikasikan data itu ini 5, 9 itu rentangnya berapa tuh? 4 ya, 10 ke 14. Nah, ini rentangnya 4. Jadi ini banyaknya frekuensinya atau banyaknya nilai atau nilai ya, nilai boleh yang masuk pada frekuensi yang diinginkan. Ya. Jadi kalau tadi datanya adalah penjualan iPod ya, maka
di hari ke atau 5 sampai 9 itu hanya 3, tapi di 10 sampai 14 itu ada terjual 6, ya kan? Nah, ini data ini kita ambil berdasarkan raw data atau data mentah. Oke. Oke. Ya. Relatif frekuensi dan presentasi distribusi. Jadi ini frekuensi relatifnya. Oke. Nah, ini juga dihitung berdasarkan kalau dia frekuensi relatif kelas, maka frekuensi dari kelas dibagi dengan jumlah atau sum of frekuensi. Jadi relatif kali 100%. Ya, sama seperti yang tadi, ya. Oke, sama datanya. Jadi untuk mencari berapa persentasinya, next, saya next saja. Ini graphing group data, jadi ini histogram. Kalau histogram itu datanya ini seperti dibuat dalam data berdasarkan kelompok. Jadi ini 5 sampai 10, 5 sampai 9, 10 sampai 14, 15 sampai 25 sampai 29 ya. Nah, ini data ini frekuensinya, ini relatif frekuensi. Jadi kalau tadi ini frekuensi data, tapi ini relatifnya yang sudah dihitung ya. Nah, ini kalau bentuknya itu adalah bentuk histogram. Next, polygon ya. Nah, polygon itu adalah seperti garis titik, garis ya, diagram garis yang kita hubungkan dalam sebuah jadi ada titik-titik tengahnya. Jadi ya, polygon itu sebuah graph data ya, atau sebuah cara pengambilan grafik ya. Jadi sebuah grafik yang kita formulasikan. Jadi ini garis, tapi ini titik ini adalah mengenai nilainya. Jadi titik-titik ini kita hubungkan dengan garis, itu yang disebut dengan polygon ya. Jadi the tops of safe bar in the histogram. Jadi kalau tadi di histogram kita berdasarkan diagram-diagram batang ya kan. Nah, tapi kalau di sini tidak, langsung dia. Ini 5 sampai 9. Langsung titik tengahnya saja diambil. Jadi poligon itu yang diambil adalah titik-titik tengahnya. Baru dihubungkan dengan sebuah garis. Oke, itu kalau poligon. Next. Oke. Oke, more and class and frekuensi distribusi. Jadi method for writing class. Jadi kalau kita ambil contoh nih ya. Jadi pada prinsipnya yang dikatakan dengan banyak kelas dan frekuensi distribusinya itu bisa berbanding dengan berapa banyak atau data yang kita ambil. Ya, ini seperti contoh. Oke. Ini banyak nih kelasnya ya. Frekuensinya bisa diambil. Jadi ini ada banyak kelas. Jadi ini contoh frekuensinya. Jadi frekuensi itu kita ambil dari kita baca solusinya. The minimum value in the data set atau himpunan data pada tabel 2.11 ini adalah 36,7%. Dan maksimum nilainya adalah 55,8%. Suppose we decide to group
This data using 6 classes of equal width. Jadi lebarnya itu equal dan berdasarkan apa kita bisa bilang itu lebarnya itu ini 3,18. Jadi approximate width of a class. Jadi ini dia 3,18 datanya. Ini frekuensi yang pembagi data tadi. Jadi kalau dia ini 6 class, jadi ada 6, maka dibagi 6. Jadi aproksimasinya lebar dari kelas itu adalah 3,18. Itu ya. Oke, ini frekuensi relatif. Ini frekuensi, relatif frekuensi dan presentasi distribusi dari presentasi populasi yang diinginkan. Nah, ini frekuensinya. Frekuensi itu adalah banyaknya ya. Ini frekuensi dari populasi yang diinginkan. Jadi 36 tuh less than 39 ya kan. Nah, ini frekuensinya, ini frekuensi relatif frekuensi dan presentasinya. Oke. Single value class. Nah, ini data tunggal, istilahnya data tunggal ya. Ini data tunggal. Jadi data tunggal itu 5, 10, 5, 9. Nah, itu ini data tunggal. Ini yang dimaksud dengan data tunggal 5, 1, 1, 2, 0, 1 dan seterusnya. Oke. The administration in a large city wanted to know the distribution of the number of vehicle, ya, kendaraan yang mereka miliki ya di dalam kota. Jadi sampelnya dari 40 yang diambil secara random atau acak ya, dipilihlah household ya. Household. Jadi pengambilan data ini yang biasa kita lakukan ada pengamatan ya, ada secara langsung penelitian ya. Jadi kalau ini diambil berdasarkan dari rumah tangga yang diambil. Jadi ini sudah penelitian sifatnya ya. Selected household. Jadi diambil diseleksi lah dari rumah-rumah tangga dalam atau dari sebuah kota jadi produser dan mengikuti data dari nomor atau kendaraan yang dimiliki unit ya. Maka dari data ini muncullah data ini dari penelitian ini muncul data ini. Ada yang 5, 1, 1, 2, ada yang tidak ada ya kan, tidak memiliki kendaraan. Oke. 2, 5 banyak juga ya. Garasinya susah tuh kalau 5. Oke. Jadi solusinya dari observasi ini data yang kita ambil ya only 6 distance. Jadi value-nya 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Jadi hanya 5 saja. Jadi bentuk data itu atau jenis data itu hanya 5. Jadi ada yang 0, ada yang 1, ya 2, 3, 4, 5. Jadi asumsinya. Jadi asumsi datanya itu hanya 5 saja ya. Itu maksudnya. Oke, next. Frekuensi distribusi number vehicle unit ya kan, ya ini jadi kalau kita masukkan dalam bentuk tabel, jadi yang miliki atau yang 0 itu ada berapa orang, nah, gitu dia maksudnya. Yang 1 ada berapa orang, 18 nih. Yang 5 hanya 2 nih. Nah, ini mungkin manajer nih ataupun CEO ya kan, punya 5 kendaraannya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat beda-beda ya. Sabtu Minggu naik angkot mungkin ya. Baik. Oke, ya. Nah, ini kalau dia kita susun berdasarkan diagram batang ya. Kalau datanya itu tadi data tunggal. Oke. Saya lanjut saja nih.
Ini juga single shapes of histogram ya. Kalau datanya single nanti bisa dibaca lagi. Oke. Variabel. Oke. Saya pikir tidak ada yang terlalu sulit di sini. Oke, aplikasinya next saja ya. Saya next saja ini. Oke. Saya lanjut. Ya, di pertemuan atau chapter 2 itu bicaranya mengenai organisasi data. Jadi pengumpulan data. Jadi kalau ini kumulatif frekuensi distribusi. Jadi mengkumulatifkan ya. Jadi kalau tadi penjualan iPod tadi kita kumulatifkan lah 5 sampai 9 itu berapa frekuensi totalnya berapa. Nah, gitu maksudnya. Oke, OGIP juga ya. Ini saya hanya review. Oke, untuk di pertemuan 2 chapter 2 ini OGIP ya. Ini OGIP ya. And OGIP is a kurva drawn per the cumulative. Jadi OGIP itu begini bentuknya. Jadi ini garis putus-putus nih ya. Garis putus ini titik ini dihubungkan nih. Ini namanya OGIP ya. Oke, saya lanjut biar semua tidak bingung lagi ya. Oke. Sepertinya sudah nih. Ini sudah soal ya. Ya, ini contoh-contohnya yang menjelaskan informasi-informasi tadi. Oke, saya pikir itu dia mengenai organisasi data. Ini soalnya. Oke, saya pikir mudah, nggak ada persoalan di sini ya. Baik, oke. Ya, selesai saya pikir di chapter 2 ya. Sekarang kita masuk ke chapter ya, chapter 2 selesai ya, tidak ada persoalan saya pikir. Nanti semua bisa memahami satu persatu. Baik, itu saja untuk di chapter 2 ya. Nanti selanjutnya akan saya bahas lagi mengenai chapter 3.